Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya hingga pada hari ini kita bisa mengadakan kembali kajian ya, yang insya Allah rutin pada hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal berapa enggak? 8 Jumadil Awal ya, 30 Oktober 2025. Untuk hari ini sebenarnya mau diisi materi kajian dari kitab Qawaidul Arba atau 4 kaidah, cuman kayaknya untuk 1 atau 2 kali pertemuan ini kita belum masuk dulu ke materi ya. Nanti untuk 2 pertemuan ini kita gunakan untuk memotivasi kalian untuk menuntut ilmu, memotivasi, menyemangati dan meluruskan niat kalian untuk menuntut ilmu ya. Karena kemarin udah kita bahas ya adab-adab untuk majelis ini, terutama niat ya. Kita niatkan kajian ini untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah. Kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala untuk mengkaji ilmunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kemarin apa ayat yang suruh menghafalkan? Udah hafal? Jumat kemarin Mas Farid duduk sini. Kemarin Maryam kemarin surat apa yang dalil tentang tugas manusia? Dalilnya apa kemarin? Kan suruh menghafalkan ayatnya. Apa ya? Surat Az-Zariyat ayat berapa? Gimana? Apa kemarin tujuan hidup manusia itu apa? Surat apa itu? Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya apa? Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi tugas manusia itu untuk apa? Untuk beribadah. Tugas kalian itu dilahirkan ke dunia itu ya untuk ibadah ya. Ibadah bukan hanya sholat ya, yang kemarin kita udah bahas. Jadi segala sesuatu harus diniatkan untuk ibadah ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk dulu. Nah, hafal semua ya? Hafal semua tadi kalinya? Belum? Udah. Surat apa tadi? Az-Zariyat ayat 56. Nyerap pulpen. Nah, besok lagi disiapin dulu ya, sebelum mulai disiapin alat-alat tulis, pulpen, buku. Nanti untuk ditulis itu tadi dalilnya tugas manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah ya. Ibadah yang paling utama itu adalah sholat ya. Sholat
Kalian sholat kan? Pernah nggak kalian meninggalkan sholat? Hah? Pernah. Kenapa? Nah, karena orang itu harus sholat ya. Karena sholat itu termasuk daripada rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa coba? Maryam. Ada berapa rukun Islam? 5. Coba sebutkan. 1. Yang keras. Ya. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. Zakat. 4. Zakat. 5. Haji bagi yang mampu. Nah, ini kelima rukun Islam ini harus dijalankan ya, agar Islam itu bisa tegak. Nah, seumpamanya ini ya, umpama pulpen ini Islam ya, agama Islam ini dipegang dengan 5 rukun tadi ya, rukun Islam itu ya. Ada syahadat, sholat, zakat. Gimana tadi urutannya? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini umpamanya ini Islam ya. Ini dipegang oleh 5 rukun Islam itu ya. Andai kata kita belum berhaji nih 1, ini kita nggak bisa berhaji, itu masih kepegang Islam. Mungkin kita nggak mampu ya, karena orang yang nggak mampu itu nggak wajib haji ya. Perhatikan ya ini. Nah, lalu rukun Islam yang keempat apa tadi? Sholat. Zakat. Zakat. Nah, ketika orang tidak bisa zakat nih, masih kepegang kan Islam itu, masih, maksudnya orang itu zakat itu hanya bagi yang mampu ya. Ini perhatikan dulu, coba ini perhatikan dulu zakat. Nah, yang ketiga tadi apa? Puasa ya. Puasa ketika orang juga tidak mampu untuk berpuasa, mungkin karena sakit atau karena udah tua, itu nanti bisa diganti dengan fidyah misalnya. Itu Islam masih kepegang. Tapi coba kalau orang sudah tidak sholat, lihat, coba lihat ini. Orang kalau udah tidak sholat, lepas sholat, cabut Islam ya enggak. Islam berarti pemisah antara Islam dan kafir itu sholat. Ketika orang tidak sholat, maka dia bisa dikatakan bukan Islam lagi. Padahal agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Mas dengerin dulu, ya kan? Islam. Apa dalilnya itu? Agama yang diterimanya Islam. Apa? Coba Mbak Naura. Apa tadi? Inna dina indallahil Islam. Surat apa? Hafal kan? Maryam hafal? Nah, itu jadi sholat itu harus dilaksanakan terus, nggak boleh, walaupun dalam kondisi sakit ya, kondisi apapun harus. Kita nggak usah ini dulu, perhatiin dulu ya. Coba pernah nggak kalian nggak sholat? Ayo, mana orang? Jadi sholat itu harus awal waktu ya. Yang terbaiknya itu adalah awal waktu. Jadi begitu dengar adzan, persiapan sholat ya. Karena sholat itu nggak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi apapun ya. Kondisi perang sekalipun kan harus sholat. Ada sholat khauf ya, sholat dalam kondisi takut, terus sholat. Kalau sakit misalnya nggak boleh kena air, bisa tayamum. Atau kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Masih susah juga, bisa dengan isyarat, bisa dalam hati. Kalau udah nggak bisa sama sekali, baru kemudian disolati. Nah, itu kan. Ya. Itu kenapa perlunya sholat itu, yaitu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu
Di dunia ini Allah yang memberi. Segala nikmat ini Allah yang memberi dan kita harus mensyukurinya. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat karena itu perintah dari Allah. Kita dengerin dulu aja nanti ininya, nggak apa-apa ya. Terus lanjutin ya, ingat ya, mulai saat ini jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau bisa awal waktu itu yang terbaiknya ya. Bangun subuh, pagi-pagi, zuhur, asar, semuanya jangan pernah meninggalkan sholat. Karena itu perintah Allah dan kita harus dekat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang memberikan semuanya, rezeki, makanan, udara, semuanya kan Allah. Dan kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah ya, dalam sholat kita, dalam istrinya. Apa segala sesuatu kita harus mintanya hanya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi dalam surat ini, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Jadi minta apapun itu pada Allah ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, "Sallallahi kulla syai' hatta sis'a." Sallallahu kulla syai' hatta sis'a. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, walaupun itu sekedar tali sendal ya. Itu minta kepada Allah. Jadi nanti kalian minta apa, minta jajan, minta apa, itu harus minta kepada Allah dulu. Nah, nanti apa? Allah menggerakkan tentaranya nanti kan untuk mengabulkan doa kalian. Ketika minta jajan kemudian nanti bisa datang jajan, uang jajan dari mana, dari ayah kalian atau dari siapa, itu karena rezeki dari Allah. Jadi senantiasa harus berdoa hanya kepada Allah. Yaitu tadi kita harus selalu menjaga sholat. Sholat itu kan bisa dalam sholat kita itu kita selipkan doa kepada Allah. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah itu pernah mengatakan dulu para salaf itu dalam sholatnya itu meminta kepada Allah itu bahkan garam untuk adonan rotinya ya, itu minta pada Allah. Tali kekang kambingnya itu minta kepada Allah. Jadi hal-hal yang sepele itu, semua hal itu harus minta kepada Allah ya, nanti Allah kabulkan. Begitu. Tapi ya, mulai besok pokoknya nggak ada lagi dari kalian yang meninggalkan sholat Maryam ya. Sholat ya, harus sholat, karena sholat itu wajib. Tapi kan kalau sholat kan rukun Islam bisa lepas ya, kalau kita meninggalkan sholat. Nah, untuk kedepannya nanti rutin kajian ini, dan jangan males ya. Jangan males untuk belajar. Kalian hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang ya. Karena ada beban yang diamanatkan kepada kita itu. Seperti tadi kan tugas kita itu untuk beribadah. Jadi bukan enggak untuk males-malesan, untuk main ya. Ya, Mbak Naura. Jadi bangun tidur itu kan kalian tugasnya sekolah, belajar. Jangan males-malesan, pokoknya dipaksain. Kalau nggak dipaksain ya tetap males. Nanti tidur lagi, main. Harus dipaksain, pokoknya aku harus belajar, harus ini. Karena di dunia ini cuma sebentar sebenarnya ya. Kalian pun capek itu cuma sebentar. Nanti istirahat, hilang capek itu. Tapi kalau kalian mengabaikan ini, males,
nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saat-saat kalian ini masih muda ini kan saatnya untuk belajar. Untuk ini tugasnya kan hanya belajar nanti, ya, belajar nanti supaya memahami ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa beribadah, ya, gitu. Makanya jangan malas untuk belajar terus. Main boleh tapi nanti ada waktunya ya. Jangan kebanyakan mainnya, perbanyak belajarnya. Ya Mbak, pokoknya masing-masing itu kalian harus punya rasa tanggung jawab. Bangun pagi, siapin bukunya. Pokoknya kalau misalnya berat, paksain aja, paksain. Aku harus gitu. Dan itu berpahala gitu. Kalau kita niatkan itu untuk beribadah pada Allah, ada ganjaran di sana, ada pahala yang menanti kita nanti di yaumul hisab gitu. Jadi kalau ketika lelah kita udah hilang, nanti di akhirat nanti ada ganjaran yang menanti kita, ada pahala yang menanti kita. Jadi nggak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan di dunia ini nggak akan sia-sia. Semuanya itu ada nilainya di mata Allah. Bahkan hal sekecil apapun yang menyingkirkan duri dari jalan atau mengambil sampah, menempatkannya di tempat sampah, itu semuanya berpahala kalau kita niatkan beribadah gitu loh, membantu ayah ibu kalian, abi umi kalian, itu berpahala. Dan itu nanti kita akan nikmati nanti di surga, ya. Tapi kalau tidak, kalian mengabaikan ini, nanti kalian akan disiksa di neraka. Coba bayangkan panasnya gimana. Kalian terkena api sedikit aja panas kan. Padahal siksa nanti kekal selama-lamanya. Coba bayangkan, selama-lamanya, ya. Untuk menggambarkan waktu yang panjang itu, selama-lamanya itu, misalkan ya, seisi bumi ini dikasih biji-bijian ya, misalnya biji jagung atau apa yang kecil-kecil ya. Seluruh permukaan bumi ini diselimuti biji itu, kemudian ada burung yang memindahkannya. Setiap 100 tahun satu biji dipindahin sampai habis, itu kan memakan waktu yang sangat lama sekali. Itu belum namanya kekal, itu ada akhirnya. Tapi kalau kekal nggak ada akhirnya. Coba bayangkan nanti kalau kalian nggak melaksanakan ibadah di dunia ini, disiksa di neraka kekal, bagaimana rasanya coba. Dan itu siksaan di neraka itu nggak ada jedanya, nggak ada hentinya, nggak ada berhentinya ya. Coba kalau di dunia ini kita capek, kan ada berhentinya, capek belajar, istirahat dulu, rebahan, tiduran. Nanti ada ilmu yang kalian dapatkan dan ada pahala yang menanti kalian, kan gitu ya. Jadi tugasnya untuk belajar, pokoknya semangatin terus diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pokoknya aku harus bisa, aku harus ranking 1 gitu. Dan nanti kalau udah punya ilmu, diamalkan ya. Adab-adab kalian, akhlak kalian, itu diterapkan. Ilmu yang kalian dapatkan dari ustadzah itu nanti diterapkan di kehidupan kalian. Akhlak kepada teman, akhlak kepada orang tua, ya, jangan berkata kasar kepada orang tua, dan jangan sekali-kali memancing kemarahan orang tua, abi umi, ayah ibu kalian. Jangan memancing kemarahan orang tua, karena kenapa? Ketika orang tua marah, ya namanya orang tua kan manusia biasa, ya. Bisa saja marah, keluar kata-kata yang jelek itu kan bisa menjadi doa, itu bisa terlaksana gitu kan, karena doa orang tua itu makbul. Ketika orang tanpa sengaja ya, orang tua karena saking marahnya mengucapkan kata-kata yang jelek, yang buruk, itu bisa terjadi, Allah kabulkan, kan ngeri kan. Makanya jangan memancing kemarahan orang tua, sabar ya, harus sabar ya. Siapa yang kurang sabar di sini? Harus sabar, jangan cepat marah ya. Tahan amarah itu. Man kafa ghadabahu kafa adabahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan menahan siksanya. Kan gitu. Ya. Jangan gampang marah. Sedikit-sedikit marah, jangan. Ya. Nah, ya. Pokoknya mulai besok pagi atau mulai sekarang, mulai saat ini harus berubah. Kalian punya tanggung jawab untuk belajar, ada jadwal di situ, ada tugas untuk belajar, ada pelajaran yang harus dipelajari, dan itu pelajaran itu banyak kan.
Nanti kalau nggak dipelajari hari ini, nanti menumpuk. Setiap hari itu akan menumpuk, tugas kalian akan menumpuk, nanti berat ketika akan mulai tes. Tapi kalau tiap hari dicicil, tiap habis pelajaran, malamnya di murojaah lagi, bisa nanti hari berikutnya murojaah, jadwal berikutnya. Nanti kalau udah tes, gampang, nggak usah belajar, malah bisa langsung. Kan? Lebih gampang lagi daripada mau tes, bingung. Nanti, waduh, aku belum belajar, belum ini. Lantas buka dari bab 1 lagi, kan lebih repot kan. Coba kalau dari tiap pulang maghrib ya, pada maghrib atau sore lah, waktu senggang ya, sore emang buat main sebentar, habis main baca buku, buka, pelajari apa yang tadi diajarkan. Nah, nanti kan ketika udah masuk ke otak nanti gampang, ketika tes nggak perlu ngulang lagi dari bab 1, udah pelajaran yang belum aja yang dipelajari, kan lebih cepet lagi kan, lebih enak lagi, nggak repot kan, daripada nanti nggak belajar nih, pulang nggak belajar, main itu apa sih, capek juga kan main, senangnya cuma sebentar, tapi nanti itu kan semua apa hal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan kan. Itu baik kita berbuat baik atau berbuat jelek. Kalau berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat jelek dapat siksa, kan gitu ya. Mulai besok harus berubah, diubah. Kalau berat, emang berat ya, pertama berat, siapapun apapun kalau melakukan kebaikan itu berat. Karena apa? Karena ada godaan setan di situ ya. Setan ingin kita menemaninya di neraka nanti, kan? Makanya ketika ada godaan itu, ada rasa malas, itu lawan ya. Karena setan itu musuh kita, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dia sebagai musuh ketika ada bisikan untuk main, untuk ini, enggak, aku nggak mau main, aku mau belajar, aku mau bisa gitu, aku mau mendapatkan pahala gitu ya. Besok ya, mulai besok harus coba dilihat perbedaannya. Jangan nunggu disuruh dulu. Nah, pulang sekolah juga rapi-rapi, dirapiin. Nanti malamnya disiapin jadwal untuk hari berikutnya. Kan enak, pagi tinggal berangkat. Ada waktu senggang bisa main sebentar. Rapiin, nanti tunggu berangkat. Orang tua juga menjadi senang, nggak bakal marah-marah. Kan? Senang nggak sih kalau dimarahin? Enggak kan? Nggak seneng kan? Nah, itu tadi ya. Jadi untuk besok belum masuk ke materi juga ya, ini untuk menguatkan niat, untuk memotivasi kalian dulu. Nanti baru kalau udah benar-benar ini, nanti kita masuk ke materi ya. Jadi harus belajar terus. Belajar bisa di mana aja ya, bisa di ini, dalam pertemuan ini, bisa ini, belajar juga. Bisa nanti kalau ada taklim, ada dauro, itu nanti dengerin ustadznya, karena itu ilmu yang berguna ya, akan menjadi penerang jalan kita ya, jalan lurus. Karena tadi itu agama kita, alhamdulillah ya, kita udah Islam ya, udah berada di jalan yang benar, maka tinggal kita berjalan tetap berada di jalan ini ya. Oke, catat, dengerin. Untuk minggu depan apa ayat yang dihafalkan? Mau yang mana tadi? Tadi surat Az-Zariyat ayat 56 ya, potongan ayat surat Az-Zariyat udah hafal ya. Tadi yang surat berapa yang itu? Udah azan Isya ya? Udah azan Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan dilanjut lagi. Minggu depan belum masuk ke materi dulu, nanti membahas masalah-masalah umum dulu ya, untuk memotivasi kalian ya. Jadi gimana tadi, mau berubah besok ya, mulai besok berubah ya. Yang tadinya males harus rajin
niatkan itu sebagai ibadah, nanti dapat pahala gitu. Pokoknya ketika ada rasa males, paksain bahwa ada pahala yang menanti kita nanti, yang nggak mungkin kita dapatkan nanti kalau kita sudah di alam sana, itu nggak mungkin kita dapatkan. Hanya bisa amal itu hanya bisa dikerjakan kita selama di dunia ini. Nanti ketika kita udah di akhirat, nanti udah tertutup. Jadi kita yang bisa beramal lagi, tinggal adanya adalah hisab, perhitungan ya. Ya, mulai besok janji ya mau berubah ya. Sedikit demi sedikit dulu nggak apa-apa. Dari mulai pelajaran dulu, nanti rapi-rapi rumah apa ya. Pokoknya kewajiban kalian dulu. Belum membantu orang tua dulu nggak apa-apa. Nanti untuk besok kewajiban kalian dulu belajar, menyiapin jadwal. Pokoknya pagi-pagi itu semua harus siap di tas jadwal untuk pagi itu. Dan peralatan-peralatan kalian kayak baju, jubah, peci nanti ditempatkan di tempatnya agar cepet gitu, itu untuk mempermudah kalian juga ya. Farid, ya, Maryam, Manaura, sama Tasah, ya, bisa. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semua yang benar dari Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.